Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk membersamai saya dalam pemaparan aksi nyata 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari SMKS Dwi Warna Kabupaten Sukabumi. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah ucapan terima kasih telah memberikan izin untuk Bapak Ibu yang tentunya terganggu jadwal pembelajarannya untuk siang hari ini, tapi mudah-mudahan dengan menyimak pemaparan dari saya juga memberikan ilmu baru untuk kita dan untuk kebaikan sekolah kita tercinta, yaitu SMK Dwi Warna Kabupaten Sukabumi. Untuk pertanyaan pemantik di awal, mungkin ada yang sudah tahu apa itu budaya positif dari Bapak atau Ibu yang mau menyampaikan. Mangga dipersilahkan. Kira-kira kalau mendengar budaya positif itu mungkin terbesit apa kira-kira? Maka kalau ada yang mau menyampaikan pernyataannya terlebih dahulu, mungkin dari Ibu Neneng, Ibu Nurul, Pak Mulya mungkin mau Pak Mulya budaya positif? Oke ya, kita udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Singkat saja, menurut pandangan saya untuk budaya positif itu untuk di lingkungan sekolah kita, sekiranya salah satu menjadi contoh adalah ketika kita berpapasan dengan sesama, entah itu dengan guru, entah itu dengan teman. Budaya kita di Indonesia itu tersenyum, entah itu tersenyum terhadap guru, tersenyum terhadap sesama teman. Bahkan budaya yang paling maju adalah kita bisa bersalaman. Kita bersalamannya itu bisa untuk mencium tangan guru, itu salah satu budayanya, menandakan bahwasanya adab itu dipakai. Mungkin itu pandangan saya untuk budaya di lingkungan sekolah itu. Terima kasih, Sofi. Oke baik, terima kasih Pak Mulya. Ya betul ya. Jadi budaya positif itu sebetulnya jauh sebelum kita mungkin berprofesi sebagai guru sudah diajarkan dari lingkungan paling kecil yaitu lingkungan keluarga. Salah satunya tadi adalah adab berpapasan atau kita sekarang kenal dengan 5S, senyum, sapa salam, dan sopan santun. Ya, mungkin ada lagi yang mau menyampaikan tentang apa itu budaya positif. Mangga dari ibu-ibunya mungkin. Boleh, mau? Atau bisa kita lanjutkan? Oke, ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, penyebaran pemahaman ini saya tujukan kepada rekan-rekan guru di SMK Dwi Warna Kabupaten Sukabumi, karena tentunya budaya positif ini kita bisa terapkan untuk kedepannya untuk kemajuan di sekolah kita, dan mudah-mudahan nanti akan menimbulkan istilahnya tanggung jawab pada siswa-siswi kita. Jadi ada kesadaran intrinsik, bukan kesadaran ekstrinsik. Nanti kita bahas apa itu kesadaran intrinsik dan apa itu kesadaran ekstrinsik. Nah,
konsep inti budaya positif yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama tentunya ada perubahan paradigma baru, lalu yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari keenam materi yang akan saya paparkan ini, Bapak Ibu sudah ada yang menerapkan beberapa materi yang akan kita bahas pada pemaparan kali ini. Contohnya misalnya keyakinan kelas. Saya yakin kalau yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, nah pasti sudah menerapkan keyakinan kelas. Ya. Atau mungkin yang baru mendengar seperti istilah segitiga restitusi. Nah, sebetulnya saya juga baru mendengar pada saat pelatihan calon guru penggerak angkatan 11 kali ini. Oh, ternyata ada istilah segitiga restitusi. Mari kita bedah untuk kedepannya apa itu segitiga restitusi, juga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, dan tentunya nanti kita akan memposisikan posisi kontrol guru atau posisi kontrol kita terhadap murid ada di posisi yang mana. Nah, nanti kita akan soal lebih lanjut. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru, ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, tentunya di kurikulum merdeka ini kita mengenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Ada enam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jelas ini harus ditanamkan lebih awal dibanding ke bidang-bidang lainnya. Contoh kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, ataupun mandiri. Nah, contoh budaya positif yang akan diterapkan di beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya kita ada kegiatan membaca Al-Quran sebelum proses pembelajaran dimulai. Nah, ini harus terus kita galakan ke anak supaya anak-anak kita tetap berakhlak mulia dan jelas, beriman dan bertakwanya tetap ada. Lalu kegiatan-kegiatan seperti sholat duha yang saat ini kita gencarkan, mudah-mudahan dari yang tadinya anak-anak kita yang tidak terbiasa sholat duha menjadi terbiasa sholat duha. Meskipun mungkin hari libur mereka tetap bisa melaksanakan sholat duha di rumah karena mungkin nantinya sudah terbiasa. Lalu dimensi keduanya yaitu berkebinekaan global. Nah, tentunya anak-anak kita harus kita didik. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik anak itu harus sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin dulu kita pernah mengenal istilah anak itu seperti kertas kosong, yang bagaimana caranya atau bagaimana kita sebagai guru ataupun orang tua mengisi kertas itu, ditulisi apa sehingga arahnya akan sesuai dengan keinginan kita. Ternyata kurang tepat, Bapak Ibu. Kurang tepatnya di mana? Sebetulnya anak kita yang kita akan didik ini secara kodrat alam sudah ada tulisan di dalam kertas tersebut. Hanya tulisannya belum jelas. Nah, tugas kita hanya sebagai pengarah, atau kita ilustrasikan kita itu sebagai seorang petani. Nah, sekolah ini lahannya, benihnya adalah anak kita, anak didik kita, peserta didik. Apakah kita bisa mengarahkan, oh benih ini tumbuhnya ke arah kiri atau tumbuhnya ke arah kanan? Atau misalnya kita ingin tahu bahwa oh saya menanam tomat
panennya harus jagung, kan tidak bisa. Atau misalnya saya tanam jagung, panennya harus ketela pohon, kan tidak. Ya, jadi tugas kita hanya mengarahkan. Kalau petani berarti menjaga kesuburan tanahnya, bibitnya dipilih yang bagus, pengairannya seperti apa, penyiangannya seperti apa. Nah, kita pun hanya bisa mengarahkan anak seperti itu. Jadi tidak bisa kita doktrin anak tersebut supaya kamu harus pintar. Ya, prosesnya yang harus kita laksanakan, harus diarahkan ke sana. Tentunya di samping kodrat alam, jelas ada kodrat zaman. Tetap kita mengikuti kemajuan zaman tanpa meninggalkan budaya kita sebagai budaya orang timur. Jangan sampai orang timur lebih terpengaruh ke budaya barat misalnya. Secara teknologi, secara kemajuan zaman kita ikuti. Tetapi sebagai orang timur ada perilaku tetap harus kita utamakan. Lalu dimensi bergotong royong. Nah, ini yang saat ini mungkin di lingkungan kita, di warga sekolah, khususnya di anak-anak kita, budaya gotong royong ini sudah mulai menurun, sudah mulai hilang. Nah, kita akan munculkan lagi dengan proses profil belajar Pancasila. Dimensi yang selanjutnya itu kreatif, menciptakan anak untuk kreatif dengan mungkin keterbatasan sumber daya alam yang ada, dengan sumber daya manusia yang ada pun mungkin kita terbatas. Bagaimana caranya untuk anak bisa kreatif, bernalar kritis. Nah, ini anak kita literasinya agak kurang untuk saat ini, sehingga untuk bernalar kritis mereka sangat kesulitan. Soal yang pendek saja atau soal yang pendek saja anak biasanya kesulitan untuk menjawab, apalagi soal dengan tingkatan HOTS saat ini ya, high order thinking skill. Jadi anak susah. Nah, bagaimana caranya anak itu bisa kita pacu untuk bernalar kritis? Jadi kita harus menghamba pada murid. Kalau untuk pembelajaran profil belajar Pancasila, menghamba pada murid ini bukan berarti kita mengikuti kemauan murid, tapi kita memfasilitasi dan mengarahkan kira-kira murid kita ini senangnya di apa. Karena anak kita itu terbagi menjadi 3. Satu, anak yang auditorial atau anak yang suka mendengarkan. Ada anak yang visual atau anak yang suka melihat. Tentunya ada anak yang paling kita tidak senangi, yaitu anak yang kinestetik. Anaknya tidak bisa diam, itu anak yang kinestetik. Mungkin ya Pak Mulya, anak-anak TKR kebanyakan kinestetik ya Pak ya. Nah, gimana caranya mungkin ke depannya membuat sebuah program untuk kita memfasilitasi anak-anak yang kinestetik ini. Sebetulnya pembelajaran itu tidak melulu harus di dalam kelas ya Bapak Ibu, di luar kelas, di lingkungan. Makanya ada istilah di sini pembelajaran bersifat berdiferensiasi. Mungkin ada yang belum paham apa itu sih Pak berdiferensiasi. Diferen itu kan berbeda ya Bapak Ibu. Bukan maksudnya kita membedakan anak satu atau dengan lain, tapi metode pembelajarannya untuk mencapai angka 5 misalnya. Si A ini cukup mengerjakan 4 bagian dari tugas yang diselesaikan untuk mencapai angka 5 misalnya. Nah, untuk yang satu lagi untuk mencapai angka 5, dia harus menyelesaikan sempurna. Jadi angka 5 si A dengan angka 5 si B jelas ini tidak sama. Ya, jelas ini tidak sama. Ada metode-metode atau ada di sana sub-sub bagian materi yang memang dikhususkan antara si A dan si B nanti. Nah, terakhir, dimensi dari profil belajar Pancasila, kita ingin anak kita itu mandiri. Mandiri di sini bukan segala sesuatu atau kita sebagai guru kasih tugas jadi anaknya gitu kan. Tidak. Tapi tetap kita harus arahkan supaya anak ini kalau misalnya tidak ada guru, dia
memang ada guru pengganti diberikan tugas, tetap bisa mengerjakan layaknya guru tersebut ada. Nah, bisa mandiri ke arah sana. Atau inisiatifnya mungkin ada untuk anak kita saat ini. Nah, sedangkan kita ini ada miskonsepsi sebetulnya terhadap teori kontrol. Apa miskonsepsinya? Miskonsepsi di sini ada 4, yang dimana sebetulnya kita laksanakan itu salah dan hanya sebuah ilusi sebetulnya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu nggak bisa. Ya, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid ya dirinya sendiri. Yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Ya. Kita pun misalnya kalau dikontrol oleh teman, dikontrol oleh kepala sekolah misalnya, kita pasti tidak mau. Ya. Jadi jangan ada istilah saya dapat mengontrol murid tersebut, gak ada. Jadi murid ini mengontrol dirinya sendiri. Tentunya tugas kita adalah harus menumbuhkan tanggung jawab intrinsik ya dari siswa tersebut, sehingga meskipun ada ataupun tidak adanya guru, misalnya murid tersebut tetap bisa belajar dengan baik, tetap bisa tertib di kelas, tetap bisa berangkat tepat waktu misalnya dari rumah ke sekolah, tidak terlambat. Lalu yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak ya Bapak Ibu, misalnya ada anak berbuat salah, kita kasih penguatan positif. Kamu tahu nggak, harusnya kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin siswa ini kita lihat, wah anak ini berubah nih, karena yang positif. Mungkin ada rasa ketakutan karena melihat, wah guru ini seperti ini nih. Kalau kita gak ikutin, misalnya galak lah, pemarah atau apapun. Nah, karena bisa saja kalau tidak ada guru, anak tersebut tetap melakukan perilaku yang sama. Karena tadi tidak ada guru tersebut. Balik lagi, tetap harus ada faktor intrinsik yang tumbuh dalam diri seorang peserta didik untuk dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Contoh misalnya kalau anak-anak yang berbuat salah, kamu lagi, gak kasihan apa sama teman kamu? Itu kan akan membuat anak merasa bersalah. Nah ini justru akan jadi bom waktu untuk anak kita nanti. Mungkin takut, mungkin juga karena dia ada rasa bersalah dalam dirinya, anak ini merasa bahwa dirinya tidak berguna atau istilahnya menjadi produk gagal. Ya. Saya mau melihat ini tetap salah di mata guru tersebut. Ya, padahal mungkin anak ini mengerjakan hal ini punya alasan, atau gara-gara nanti ada kebutuhan dasar manusianya yang belum terpenuhi. Nanti kita bahas kebutuhan dasar manusia secara lebih detail. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, juga itu tidak diperbolehkan. Tetap kita sebagai orang dewasa, tentunya kita sebagai orang dewasa, guru itu masih lebih dewasa daripada muridnya, di mana biasanya kehendak kita yang diturun oleh anak. Ya, sehingga misalnya sifat buku tersebut atau ada perintah, kata-kata perintah yang nadanya atau intonasinya meninggi, yang harusnya misalnya ditanyakan dulu kenapa barang tersebut ada di sana, bisa nggak dibantu misalnya untuk menyimpan, dan akhirnya nanti kembali ke penguatan secara intrinsik dari anak untuk dia bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu sampai materi miskonsepsi tentang teori kontrol, maka dipersilakan. Maka dipersilakan. Dari ibu-ibunya belum? Sebelum nanti kita boleh speaking dulu ya setelah ini. Nah,
ya, boleh S2 dulu. Ya, jadi kalau kita sudah tahu, oh ternyata guru gak bisa kontrol murid. Terus guru itu, kalaupun penguatannya kita bilang ini penguatan positif, tentunya belum tentu efektif dan bermanfaat pada peserta didik. Terus kritik dan saran, tapi di sini kritiknya membuat rasa bersalah siswa ternyata imbasnya negatif juga. Termasuk orang dewasa ternyata tidak berhak untuk memaksakan kehendak pada peserta didik. Di materi yang telah saya pelajari ternyata kita itu diarahkan untuk berkolaborasi tentunya, bukan kita memaksa, tapi memfasilitasi tadi, memfasilitasi anak, mendengarkan apa yang ingin diminta anak, sehingga nanti ada pembahasan kelima yaitu keyakinan kelas. Nah, nanti kita bahas. Soalnya saya temukan ada, mohon maaf, rekan kita yang bikin keyakinan kelas tapi tidak sesuai tuntutan. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Boleh sesi curhat nanti ya, jadi boleh disanggah dulu, boleh apapun dulu ya, silakan. Ya, kita diskusi saja di sini. Nah, sehingga mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus responnya kita akan berubah ke teori kontrol. Nah, setelah ini kita ke S-breaking-nya, Bapak Ibu. Nah, stimulus responnya, realitas kebutuhan kita sama. Ternyata realitas kebutuhan kita jelas berbeda. Kebutuhan anak A, anak B, kita sebagai guru dengan sesama rekan guru atau rekan sejawat tentunya kebutuhannya akan berbeda. Tidak bisa dipandang atau tidak bisa kita samakan. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau kita mengacu ke pendekatan dari kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi tidak akan sama pandangan. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi luas pemahamannya. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal mungkin perilaku yang dilakukan oleh anak ini di mata kita buruk, ternyata perilakunya memiliki tujuan. Nah, makanya kita diarahkan sebagai pendidik, sebagai guru, nanti bisa mempolakan diri menjadi atau menerapkan istilahnya namanya segitiga restitusi. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya, gak bisa ya. Tadi sudah disinggung di awal, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi gak bisa orang lain mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain juga tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain tidak bisa mengontrol kita. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, padahal yang harusnya kita laksanakan adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di sini model berpikir menang kalah. Nah, pada teori kontrol kita harus bisa memikirkan model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi cari solusi yang kesananya kita bagus, kesininya bagus. Jadi tidak memberatkan atau tidak mengalahkan atau tidak menang satu pihak. Jadi ada win-win solution. Ya, jadi model berpikir menang-menang. Jangan biarin saya kalah, orang terus menang enggak. Tapi gimana caranya kita memecahkan sebuah masalah, tujuannya nanti win-win solution. Kesana enak, kesini enak. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita tes berdiri dulu boleh ya? Boleh berdiri Bapak Ibu? Nah ya, kita berdiri. Ada, saya tidak tulis di sini karena kebanyakan slide ya. Jadi ada S-breaking yang saya tahu itu ada botak, batu, batik. Nah, ya, botak itu di kepala, ya, batu itu di mulut, batik itu berarti ke baju. Nah, ya, nanti kita percepat, botak, batu, batik. Nah, ya, botak, batu, batik, botak, batu, batik. Nanti bisa kita tukar, ya. Jadi menguji konsentrasi. Jadi kalau saya bilang konsentrasi, Bapak Ibu bilang konsentrasi dimulai. Ya, ya. Saya jatuhnya dulu di depan ya. Kita contoh dulu ya. Oke. Konsentrasi dimulai. Ya. Ya, 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Batik.
batut, batik, botak, batik, batut. Ayo, ya. Kita coba lagi. Botak, batik, batut, botak, batut. Nah, ayo ya, konsentrasi ya, konsentrasi. Ini cuma 3 ya. Ya, konsentrasi dimulai. Ya, botak, batu, batik, batu, botak, batik, batu. Ah, ya. Cepat ya, cepat. Bagi cepat. Batik, botak, batu. Aku di sini ya. Batu di sini. Ya, sini batu di sini. Ya, batu di sini. Ya. Lagi. Batu, batik, botak, batik, batu. Botak, batik di sini ya, dari sini ya. Batu di sini ya, dari sini Pak ya. Batu ya. Botak. Oh, botak di sini dulu ya, di sini loh. Ya, botak di sini ya. Batu, botak, batik, batu, botak. Batu, botak, jalan ya, jalan. Oke, jadi ya sebetulnya kita tepuk tangan dulu ya, kembali konsentrasi ya. Nah, nanti juga kita mengadopsi dari rekan saya ada tepuk jitet katanya. Nah, ya nanti ya itu di pertengahan. Ya dari tanyakan dulu sampai paradigma stimulus respon dan peningkatan tidak dikontrol. Tentunya kalau kita sudah mengetahui ini, tentunya kita terbuka ya Bapak Ibu untuk bisa mengendalikan anak itu ternyata tidak sesuai keinginan kita ya, tetap harus kita arahkan. Baik, kita lanjut ke disiplin positif. Kalau kita kenal istilah disiplin, berarti kita masuknya ke peraturan. Tuh ya, ada hukuman kalau tidak disiplin. Ada beberapa poin yang harus dipatuhi. Ya, kita lihat di sini. Disiplin sebetulnya berasal dari kata disiplin, ya, yang artinya belajar. Nah, belajar di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kalau kita berdisiplin terhadap sesuatu, berarti ada nilai yang kita yakini, tentunya. Nah, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan proses disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa adanya imbalan, penghargaan, atau reward, bahkan ancaman. Jadi sebetulnya anak kalau ingin melakukan sesuatu, dia mengharapkan imbalan atau penghargaan, itu juga salah satunya hukuman sebetulnya Bapak Ibu. Jadi hukuman berupa imbalan atau penghargaan. Jadi belum ada kesadaran intrinsik dari anak tersebut untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, jelas. Saya mau berangkat pagi ini ke sekolah karena ingin dipuji oleh guru karena saya rajin. Itu berarti rajinnya ingin dipuji. Ya, termasuk hukuman dalam bentuk penghargaan. Karena nanti kalau anak dihukum dalam bentuk penghargaan, ini juga satu anak tersebut mungkin nanti akan dijauhi oleh temannya karena temannya nggak suka, dia sering diberi penghargaan, dia sering dipuji. Anaknya ini nggak bisa. Kalaupun mau memberikan sebuah penghargaan, bentuknya apresiasi. Tapi apresiasi ini bersifat kontinu, tidak hanya pada satu anak. Jadi misalnya kalau si A bisa mengerjakan sebuah soal, kita puji, kita kasih apresiasi. Apresiasinya harus bersifat khusus. Misalnya si A mengerjakan pembelajaran matematika yang bagus nilainya. Oh, kamu si A misalnya, kamu bagus, kamu pintar dalam materi ini. Tapi kalau nanti si B juga mengerjakan yang sama, puji juga si B. Si C mengerjakan, puji juga si C. Jadi kita akan memaknainya atau menyamaratakan istilahnya apa? Pujiannya, apresiasi ya kita bilangnya. Jadi bukan penghargaan. Nah, sehingga disiplin positif sebagai pendidik bertujuan
Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik sehingga siswa berubah ke arah yang lebih baik. Ya, di awal kita sudah singgung masalah intrinsik, ekstrinsik, motivasi ataupun yang lainnya. Nah, kita akan perdalam di sini. Nah, nilai-nilai kebajikan. Tadi kan kita di sini mengenal dengan istilah kebajikan universal. Nah, universal ini berarti bersifat umum ya, Bapak Ibu. Jadi nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Karena di SMP kita misalnya SMK Diwarna diciptakan nama itu untuk mengcover seluruh ras, agama, dan latar belakang. Nah, nanti kita kalau sekarang kan mayoritas muslim nih. Kalau misalnya ada minoritas yang masuk ke kita, gitu kan, sekolah kita harus menerapkan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, contoh nilai kebajikan dalam sebuah institusi atau organisasi itu ada banyak ya Bapak Ibu. Saya ambil 3 contoh di sini. Yang pertama di institusi atau organisasi yang melibatkan profil belajar Pancasila. Sebetulnya ini sebuah nilai-nilai kebajikan. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, benar kritis, berkepentingan global, bergotong royong kreatif, ya, dimensinya. Lalu dari ada IBO Prebarious Program, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, atau mungkin keterampilan hidup atau life skill ya. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ya, juga banyak lagi yang mungkin kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan, Ibu, Bapak Ibu. Jadi ada nilai-nilai kebajikan. Nah, lalu dari nilai-nilai kebajikan ini, jelasnya kita pasti akan menyinggung ke yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu pasti punya kebutuhan dasar, di mana kalau kita memahami kebutuhan dasar dari setiap anak, berarti kita bisa memahami anak tersebut. Makanya kalau di awal semester kita mengadakan yang namanya asesmen diagnostik, entah itu kognitif. Justru saya lebih senang yang non kognitif. Jadi saya bisa tahu anak tersebut kesukaannya apa, cara belajar yang diminatinya seperti apa, ataupun misalnya hal-hal lain yang memang kita jarang temui. Harus ngobrol langsung misalnya dengan anak tersebut. Ya, cukup membutuhkan waktu juga kan kalau harus kita ngobrol langsung. Tapi secara tidak langsung dengan asesmen diagnostik non kognitif kita tahu oh ternyata anak ini suka belajarnya dengan teknik kinestetik, atau anak ini lebih cenderung ke pengetahuan daripada keterampilan misalnya, ataupun dibalik. Nah, jadi kita akan tahu. Nah, sedangkan kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tentunya kalau misalnya kebutuhan dasar kita bertahan hidup, apa nih yang kita butuhkan? Jelasnya makanan, tempat tinggal, keselamatan, kesehatan, dan sebagainya. Ya. Kita bahas beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Nah, di sini meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, keselamatan. Mungkin kita lihat anak kita banyak yang bawa makanan ke kelas ya. Nah, pagi-pagi bukannya ke kelas tetapi dulu ya Bapak Ibu, mungkin kebutuhan dasar manusia bertahan hidupnya belum terpenuhi. Perutnya mungkin belum kenyang dari rumahnya, atau belum sarapan, atau dia haus ataupun apa. Nah, makanya kalau mau anak kita misalnya tenang di kelas, 5 kebutuhan dasar ini harus dipenuhi. Buat kenyang dulu misalnya anak tersebut, ya. Atau misalnya kasih waktu dulu yang belum sarapan silakan sarapan. Kita harus paham itu. Sehingga anak tersebut, atau misalnya anak ada yang
ke sekolah bajunya kurang rapi karena memang kebutuhan dasar manusia di pakaiannya mungkin belum terpenuhi. Entah itu anaknya mungkin dari siswa kita kurang mampu ataupun memang ada hal lain, atau misalnya anaknya mampu nih tapi kok bajunya tidak rapi. Nah, mungkin kebutuhan kedua yang harus kita perhatikan, kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak misalnya cari perhatian ke kita, biasanya banyaknya jangan anak SD, anak SMA juga banyak yang cari-cari perhatian, puisi, ya, ataupun misalnya di kelas dia lebih aktif dari yang lainnya, ya. Mungkin rasa kasih sayangnya dari 5 kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Di sini ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, atau menjadi bagian dari kelompok. Lalu yang ketiga, penguasaan. Ya, jadi kebutuhan dasar kita tentang penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, bahkan didengar. Ya, jadi misal anak ini kalau dia bisa berprestasi, dia bangga. Wah, saya dipuji nih misalnya sama Pak Dia gara-gara mata pelajaran beliau nilainya 10. Nah, itu salah satu bisa masuk ke kasih sayang, bisa masuk ke penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Ya, jadi kebebasan ini meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, atau mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Jelas ini meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ada anak misalnya, karena tadi anaknya udah anaknya kinestetik, terus misalnya 5 kebutuhan dasar manusianya itu kesenangan yang belum terpenuhi, dia nggak bisa diam tuh di kelasnya, saling lempar apa ke temannya sehingga dia tertawa. Mungkin di balik tawanya ada sedih ternyata. Di rumahnya mungkin tidak nemu nih suasana yang seperti di sekolah. Jadi dimanfaatkan kesenangannya di sekolah, dimanfaatkannya. Tapi kalau kita misalnya yang tidak tahu atau tidak mau tahu tentang anak tersebut, pasti akan dijadikan sebagai anak tersebut adalah anak yang nakal. Tuh ya Bapak Ibu, wah kamu nakal nih. Atau misalnya ada anak yang ngantukan di kelas, ya mungkin dari 5 kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi. Ya, jadi kita harus paham dulu kebutuhan anak yang mana nih yang masuk ke kriteria dari 5 kebutuhan dasar manusia yang belum terpenuhi. Nah, masuk ke motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi ekstrinsik. Ya, salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu masuknya ke motivasi ekstrinsik. Contoh, saya ke sekolah pagi-pagi gara-gara misalnya ada kepala sekolah yang standby pagi-pagi juga di sekolah. Nah, berarti itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ataupun di anak. Berarti di dalam diri kita masih motivasi ekstrinsik, pengaruh dari luar, baru dari dirinya sendiri, ya. Atau misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain juga salah satu masuk ke motivasi ekstrinsik. Misalnya ada penghargaan dari sekolah atau dari guru. Kalau guru yang absensinya bagus di atas 95%, ada reward, tidak ada potongan misalnya. Nah, itu berarti salah satunya adalah masih motivasi ekstrinsik. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru SMK di Warna tidak ke sana arahnya. Ya, tidak ke sana arahnya. Lebih ke motivasi intrinsik sepertinya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mau ada reward atau tidak, mau ada istilahnya bapak kepala sekolah sudah standby di sekolah ataupun tidak ada, saya yakin dari bapak ibu motivasi intrinsiknya sudah muncul. 7-15 diusahakan sudah ke sekolah. Kalaupun mungkin ada kendala, bisa berkomunikasi. Nah, itu sebetulnya yang diinginkan mungkin oleh hampir semua anak. Di samping mungkin ada juga yang tadi anaknya kesiangan. Ya, kita harus pahami dulu 5 kebutuhan dasar manusia
pada anak tersebut yang mana nih? Ya, yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut kesiangan. Kita ada contoh kasus dan contoh penyelesaian. Nah, kita mengenal istilah hukuman, jelas sudah kita kenal ya istilah hukuman Bapak Ibu. Ada konsekuensi sama ada restitusi. Nah, ada yang baru kenal mungkin restitusi ya. Nah, kalau istilah hukuman kita pasti sudah jauh-jauh hari atau jauh-jauh ke belakang mengenal istilah hukuman. Ya, ternyata hukuman itu tidak terencana. Peserta didik tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah dari kita guru ke anak atau ke peserta didik. Dan biasanya berupa hukuman fisik dan psikis. Ya. Oke, makasih. Apa akibatnya? Kalau anak kita beri hukuman, akibatnya adalah dia merasa tidak nyaman dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin ada anak yang baru pertama kali dihukum misalnya oleh saya, akhirnya setelah tahu saya pernah hukum anak tersebut, sifatnya jadi berubah ke kita, ya, atau ke bapak ibu yang masih melakukan proses hukuman. Lalu misalnya tidak terencana dan kebanyakan tujuannya tidak jelas. Anak tersebut misalnya terlambat datang upacara, yang anak kita di sini terlambat datang upacara. Kamu misalnya terlambat datang upacara, silakan menghormat bendera selama 1 jam. Itu salah satu hukuman nih, Bapak Ibu. Dan itu kadang ada tujuannya nggak kira-kira? Tidak ya, justru lebih ke fisik dan psikis. Fisiknya kena, psikisnya juga kena. Nah, coba kita mulai berubah tidak hukuman, tapi konsekuensi. Bahasanya konsekuensi. Kalau tadi hukuman berupa penghargaan, kita rubahnya ke apresiasi. Nah, kita coba hukuman dirubah ke konsekuensi. Konsekuensi ini biasanya bersifat terencana. Ya, ini yang netralnya, ini yang nggak boleh, ini yang netralnya. Konsekuensi terencana, tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, meskipun dalam jangka waktu yang pendek. Ya, jangka waktu yang pendek. Nah, karena bersifat konsekuensi, sikap kita sebagai guru biasanya selalu memonitor peserta didik tersebut. Jadi tidak nyamannya mungkin karena selalu dilihatin, dimonitor, itu melakukan kegiatan yang lagi tidak ya. Nah, jadi anak merasa tidak nyaman, meskipun sudah lebih baik daripada hukuman ke konsekuensi ini. Nah, yang lebih bagus adalah kita menerapkan istilah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Lalu yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau anak membuat salah, itu nanti kita tanya dulu alasannya kenapa. Jadi anak ini distabilkan dulu dirinya sendiri, menstabilkan kesalahannya dulu, posisinya distabilkan dulu. Jangan sampai anaknya salah langsung kita eksekusi, kita tidak. Kecuali kesalahannya yang sudah melibatkan pihak ketiga. Contoh kejahatan kriminal sudah menggunakan senjata tajam, obat-obatan terlarang, itu sudah tidak bisa menerapkan istilah restitusi. Jadi tetap sebetulnya fleksibel ya Bapak Ibu. Kita nanti ada di posisi mana saat ini. Nah, kalau bisa sih kita direstitusi. Jadi kalau anak salah, kita panggil anaknya, kita tanya dulu kenapa anak tersebut melakukan tindakan tersebut, ya. Lalu kita stabilkan dulu dengan cara misalnya, oh iya, bapak dan ibu juga dulu sama pernah melakukan kesalahan yang kalian lakukan, saya yang melakukan. Nah, setelah anaknya stabil nih, baru kita validasi kesalahan apa yang ada pada anak tersebut. Kita tanya, kira-kira nih apa kesalahan yang kamu perbuat sehingga kamu misalnya dipanggil ke ruang BK. Jangan akan bercerita dulu. Ya, secara tidak langsung akan bercerita. Dibuat nyaman dulu lah istilahnya. Nanti akan bercerita, baru nanti kita tawarkan untuk mencari solusi.
Penawarannya dari siswa, bukan dari kita. Yang penawaran. Misalnya, saya Pak menawarkan perbaikan ini, kesalahan ini. Mungkin ada pertanyaan lagi, Pak bagaimana kalau diulangi? Ya bukan restitusi lagi. Kalau diulangi, lakukan restitusi lagi terus. Ya, berulang. Sampai mungkin mereka nanti akan menemukan secara tidak langsung solusi mereka sendiri dan menemukan rasa tanggung jawab intensif dari dirinya sendiri. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Ya, dimana yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer yang paling penting. Ya, Bapak Ibu ada di posisi mana kira-kira saat ini? Oh, alhamdulillah kalau sudah manajer ya. Ya, kebanyakan kita dari penghukum sebetulnya, sama pembuat merasa bersalah. Mungkin ada juga yang sebagian di posisi sebagai teman. Nah, karena di usia anak SMK biasanya kita harus fleksibel. Harus fleksibel ya. Nah, kita cek dulu ya. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasusnya nih, yang tadi sudah saya bahas. Siswa terlambat mengikuti kegiatan upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, jelas kita lakukan eksekusi. Wah, anaknya salah, langsung panggil. Kamu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu sudah jelas penghukum. Karena sudah melibatkan fisik. Dan nadanya pun pasti akan berbeda. Intonasinya berbeda, meninggi biasanya. Nah, intonasinya berbeda ya, Bapak Ibu. Nah, kalau pembuat merasa bersalah, biasanya bahasa seperti ini. Berapa kali Bapak atau Ibu harus mengingat memberitahu kamu selalu saja terlambat. Bahasanya biasanya halus. Halusnya ini justru menyakitkan. Tidak kasihan kamu pada Bapak atau Ibu guru dan teman-teman yang lain ada mungkin kepanjangannya ke sana. Ya, bisa nggak kamu berubah? Ibu kamu di rumah mungkin banting tulang nah itu. Pokoknya ada kata-kata membuat anak tersebut merasa bahwa saya salah. Saya ternyata produk gagal. Ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu di posisi membuat merasa bersalah. Kita coba tinggalkan nih Bapak Ibu, apalagi yang menghukum. Tapi ini bisa fleksibel. Ini bisa fleksibel. Ya. Ini bisa fleksibel. Nah, lalu sebagai teman, biasanya bahasanya seperti ini. Ayolah, tolong Bapak atau Ibu agar kamu selalu tepat waktu dalam kegiatan upacara bendera. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Atau ada bahasanya, bahasa kita yang bahasa Sunda. Ayo aku bantuan Bapak ngerangin dirinya mah. Bapak wali kelasnya berapa gitu wae. Nah, ini ada bahasa sebagai teman ya, sebagai teman Bapak Ibu. Atau sebagai pemantau. Kalau sebagai pemantau biasanya akan mengarahkan seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu jelas tahu konsekuensinya. Karena terlambat mengikuti upacara bendera, berarti barisan kamu harus dipisahkan dan jangan diulangi lagi. Ya, jadi bahasanya juga berbeda. Ya, bahasanya berbeda. Nah, yang lebih bagus, tentunya kita berharap posisi kontrol kita sebagai guru ada di posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, kita akan tanya dulu, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Nanya juga berbeda ya. Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi difungsikan kalau untuk manajer ini adalah menumbuhkan faktor intrinsik anak. Ya, nanti akan bersinggungan dengan segitiga restitusi. Contohnya saya sertakan juga. Ya, jadi diharapkan kita sebagai manajer. Saya sendiri masih belajar untuk ke arah sini, lebih cenderung di posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini fluktuatif, naik turun berubah-ubah. Jadi jangan sampai kita, Pak boleh nggak sebagai penghukum? Boleh. Melihat situasi dan kondisi tetap itu diperhatikan. Jadi misalnya anaknya melakukan tawuran, kita sebagai manajer, kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan? Jelas-jelas tawuran misalnya. Nah, jadi kalau udah melibatkan orang ketiga, mau tidak mau,
5 konsep ini atau 5 posisi kontrol guru ini juga akan terbantahkan. Nah, kira-kira saya tanya nih, posisi mana kira-kira yang Bapak Ibu saat ini punyai dari 5 posisi kontrol guru? Bu Neneng di mana nih kira-kira posisinya Bu? Kebanyakan dominannya. Oh, penghukum ya, mudah-mudahan bisa dirubah ya. Bu Nurul, sebagai apa Bu Nurul? Iya, kelihatan kalau Bu Nurul ya. Sebagai teman. Mau bertanya Pak, mau bertanya. Maka Bapak Sumantri. Biarin nggak apa-apa. Ini kan pakainya. Gini, tadi kan guru kebanyakannya sering menyalahkan anak, ya tadi yang dibahas itu. Betul. Bagaimana ketika anak itu ditegur begini, ini kenapa kamu kesayangan terus? Oh, Bapak juga jarang ikut upacara. Nah, bagaimana gitu? Oke, ya. Pertanyaan yang bagus dan kontekstual ya, karena mungkin punten Bapak Ibu apalagi kadang sok kasihan gitu kan. Nah, ya. Tadi ya kita akan kembali ke nilai-nilai kebajikan Bapak Ustadz Sumantri. Jadi kalau nilai-nilai kebajikannya sudah kita terapkan, ya, anak pun nanti mungkin akan melihat ke kita, meskipun perubahannya kecil, tetap ada perubahan, ya, Ustadz diharapkan akan tetap berubah, karena perubahan itu tidak mungkin signifikan, akan lebih baik sedikit-sedikit daripada signifikan tapi tidak bertahan lama. Ya, tetap tidak bisa berjalan satu orang, tetap harus melakukan istilahnya kolaborasi antara semua guru, ya, dari mulai pemangku pimpinan, guru, dan mungkin yang paling dasar yaitu murid, ataupun meliputi keseluruhan warga sekolah. Ya, kita mungkin mengenal istilah warga sekolah. Apa sih warga sekolah? Jadi warga sekolah itu bukan hanya guru, pemangku pimpinan, ataupun siswa, tapi tetap seperti rekan-rekan kita yang berjualan di kantin itu kan warga sekolah, pasarpam warga sekolah, ataupun siapapun yang ada di lingkungan sekolah ini warga sekolah. Nah, diharapkan sebetulnya sebelum ke materi ini, pembuatan nanti mungkin ada, kalau merubah visi-misi kan tidak mungkin ya secara instan, kecuali melibatkan, harusnya merubah visi-misi sekolah atau visi-misi sekolah itu dibentuk harus melibatkan warga sekolah, kita guru, komite, semua elemen, ya, semua elemen dilibatkan, sehingga ada sebuah istilahnya nanti kesepakatan sekolah turunannya. Nah, kesepakatan sekolah ini diturunkan lagi mungkin nanti jadi kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan sekolah ini harus ada komite di sana. Komitenya sebetulnya harus dari luar, betul-betul dari orang tua siswa. Nah, yang dilibatkannya betul, sehingga tadi kalau ada siswa yang menyalahkan gurunya juga terlambat atau tidak mengikuti kegiatan upacara, itu nanti bisa dituangkan di keyakinan sekolah. Disebut keyakinan ini, kenapa tidak peraturan atau keyakinan, nanti kita bahas juga. Ya, kita kan kenalnya peraturan bersifat mengikat. Kalau keyakinan lebih ringan dari peraturan, tapi harus diyakini oleh semua, harus disetujui oleh semua. Jadi kembali ke kebijakan pada diri kita sendiri. Apakah kita itu misalnya ke sekolah gara-gara menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau kita ke sekolah itu pagi atau rajin apakah gara-gara kita ingin dapat penghargaan, atau kita sekolah itu tidak melibatkan dua-duanya. Berarti kembali lagi Pak Ustadz ke faktor intrinsik dari anak tersebut dan faktor intrinsik dari pendidik itu tersebut atau dari diri kita sebagai guru. Yang mungkin tidak bisa semua sama ya, macam-macam ya. Tadi kan kita tidak bisa mengontrol seseorang, tapi yang mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri, dan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita tetap diri kita sendiri. Nah, saya pun kalau ditanya, Pak Taufik, di mana posisi kontrol gurunya saat ini?
Saya sering jelaskan dan saya sering tanyakan, Bu, boleh nggak posisi kontrol gurunya pindah-pindah? Karena kalau untuk tingkatan SMK itu kan anak-anaknya sedang proses mencari jati diri, dan mereka pasti akan membalikan fakta kalau faktanya tidak sejalan dengan mereka. Beda misalnya di ranah SD ataupun SMP yang masih bisa duduk banget gitu kan, masih ada mungkin di sana segan ataupun takut. Kalau SMK di sekolah mungkin takut, di luar bisa saja bahasa Sundanya ngakalakeun, betul Pak Ade. Nah itu ya. Jadi boleh kalau kata instruktur saya, ya saya di posisinya teman pemantau, kadang mungkin kalau untuk manajer masih jauh lah. Ya tapi diharapkan kita ke arah yang lebih baiknya adalah sebagai seorang manajer tentunya. Nah tadi kita sudah tahu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman dan pemantau. Nah, posisi kontrol apakah aku? Kalau ada kalimat, saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Saya merasa kecewa sekali sama kamu. Kira-kira Pak Dia sebagai apa kira-kira? Membuat merasa bersalah. Kita kira-kira. Nah, itu ya. Membuat merasa bersalah. Karena di sini ada saya merasa kecewa sekali dengan kamu. Jadi menegaskan bahwa si anak tersebut membuat si penanyanya kecewa. Ya. Nah ini membuat merasa bersalah. Yang selanjutnya, nah udah ketahuan ya. Aduh, ya kamu tidak akan mendapat nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Ini lebih flat bahasanya. Ya jelas sebagai pemantau. Jadi pemantau itu hanya memantau. Anaknya sudah dikasih tahu jelas konsekuensinya apa kalau tidak melakukan tindakan seperti ini. Nah kita hanya memantau saja. Ya. Yang ketiga, kamu selalu saja melakukan sesuatu dengan tidak benar. Ya. Ya. Iya, kenapa? Betul? Penghukum betul. Ya, kita cek sebagai penghukum. Karena merasa anak tersebut mau ngelakuin apa aja salah di mata kita. Ini kalau sudah jadi penghukum sulit berubahnya ya. Sulit apa itu? Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Ya, jadi tanya dulu kalau manajer, tanya dulu alasannya kenapa. Jadi jangan langsung mencari kamu salah nih. Nah, ya. Yang terakhir, kayaknya pasti tahu nih karena yang terakhir. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, ini jelas sebagai teman. Ya, ini sebagai teman. Jadi sudah bisa membedakan ya Bapak Ibu, posisi kontrol kita ada di mana, penerapannya kita mau yang mana, bisa fleksibel sebetulnya ya, bisa fleksibel. Tapi diarahkan untuk kita bisa menjadi seorang manajer jelasnya. Kita ke materi kelima. Ada keyakinan kelas. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memaparkan sedikit kenapa keyakinan bukan peraturan? Maka Pak Mulya, Pak Adam. Perbedaan. Jelas berbeda Pak sebetulnya. Antara keyakinan dan peraturan berbeda sekali. Ya. Oh, sikap masing-masingnya berbeda. Ya. Nah, kita perjelas ya. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah, kalau keyakinan jelas akan dibuat oleh keseluruhan. Ya, melibatkan keseluruhan. Kalau peraturan pasti dari satu arah. Kalau peraturan, itu yang saya pelajari. Kalau peraturan pasti dari satu arah dan pasti tidak win-win solution. Kalau keyakinan pasti akan win-win solution dan akan dituruti oleh
semua karena diyakini. Nah, mungkin nanti mudah-mudahan rata-rata kita yang jadi wali kelas bisa setelah kegiatan ini membuat keyakinan kelas. Gimana sih Bapak Ibu membuat sebuah keyakinan kelas atau bahkan keyakinan sekolah? Saya lebih spesifik aja keyakinan kelas. Ini ada beberapa langkah pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, bersifat abstrak. Jadi diserahkan kepada siswa kita untuk menuliskan misalnya apa sih yang mau diyakini di dalam kelas tersebut. Bisa macam-macam ya Bapak Ibu. Misalnya dari 40 anak itu bisa 40 keyakinan. Dan rata-rata pasti abstrak. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi kita harus berupaya untuk pernyataan yang universal atau umum. Yang umum, yang bisa diikuti oleh semua. Ya, bisa diikuti oleh semua. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi misalnya mengubah bahasa-bahasa yang sudah negatif, misalnya tidak boleh membuang sampah di dalam kelas. Kita bisa ubah ke pernyataan positif. Jagalah kebersihan kelas. Ya, itu cara positif. Atau misalnya tidak boleh datang terlambat. Kita ubah pernyataannya, datanglah tepat waktu. Jadi meniadakan kata larangan misalnya. Nah, meniadakan kata larangan. Nah, lalu di sini sedikit saja agar mudah diingat. Ya, saya pernah masuk ke sebuah kelas. Ya, Bapak Ibu mungkin tahu juga ya kelas yang mana yang saya maksud di sini. Keyakinan kelasnya terlalu banyak. Ada melebihi 10 poin dan itu susah diingat. Nah, kita coba buat yang mudah diingat Bapak Ibu yang sama anak. Jadi kalau susah diingat jangankan dilakukan, diingat aja susah. Jadi kalau mudah diingat mungkin akan nempel di pemikiran anak kita nanti, keyakinannya akan dilakukan. Lalu disesuaikan dengan kondisi kelas atau secara luasnya kondisi sekolah. Jadi tidak mengada-ngada. Ya. Misalnya jaga kebersihan seperti apa, terus kemudian nanti diperinci lagi. Dan jelas harus ada konsekuensinya tetap ya Bapak Ibu, meskipun keyakinan kelas ada konsekuensinya. Ya, konsekuensinya tadi kan lebih netral ya daripada penghukum atau hukuman gitu kan. Jadi tetap harus ada konsekuensinya. Lalu melibatkan semua warga kelas. Jadi harus dilibatkan semua. Makanya tadi di awal itu bisa metodenya Bapak Ibu pakai kertas stempel atau kertas note ya, seperti di depan masih ada nih bekas PI. Nah, boleh di anak dibuat nanti ditempelkan. Nanti dicari dari sekian banyak keyakinan kelas yang dibuat, nanti oleh Bapak Ibu dipilah dan dipilih yang sekiranya bersifat umum, tidak menyudutkan salah satu pihak, tidak menyudutkan salah satu kelompok, apalagi rasisme dan yang lainnya. Jadi dipilih semuanya tadi yang bersifat pernyataan universal. Setelah dipilih, dicari bahasa yang paling sederhana dan pernyataannya dibuat positif. Minimal bisa buat 5 saja jalan kelas yang bisa mencakup keseluruhan. Ya. Jadi jangan terlalu banyak, akhirnya anak pusing. Kita pun yang buat ikut pusing gitu kan ya. Apalagi menerapkan. Jadi cukup misalnya buat 5 keyakinan kelas atau 6, di bawah 10 lah. Ya, di bawah 10. Jangan terlalu banyak. Nah, lalu yang terakhir kita mengenal istilah segitiga restitusi. Ada yang perlu tahu atau baru dengar istilah segitiga restitusi Bapak Ibu? Kalau saya baru dengarnya semenjak ikut kegiatan ini, betul. Ternyata ada namanya segitiga restitusi. Jadi saya hanya segitiga sama sisi, segitiga restitusiku, dan masih ada juga segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tanggung jawab. Ya, melibatkan apa saja? Yang pertama ada validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua menanyakan, lalu menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga menanyakan keyakinan.
Ya, jadi menyebabkan sebuah segitiga restitusi. Nah, kita cari tahu dulu satu persatu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi di sini di segitiga restitusi ini, kalau seorang peserta didik atau murid membuat kesalahan, itu berarti dia sedang belajar. Ya, dia sedang belajar. Nah, contoh di sini adalah berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ini bahasa-bahasa yang bisa diterapkan kalau kita menstabilkan identitas anak yang membuat sebuah masalah. Ya, misalnya Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu atau hal yang sama dengan kamu, atau kamu berhak merasa begitu karena mempertahankan harga diri ataupun apapun. Ya, jadi menstabilkan identitasnya dulu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah distabilkan, ya, baru kita akan tanya tindakan yang salahnya apa. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi anak melakukan ini ternyata untuk memenuhi kebutuhan yang ini. Makanya tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Nah, contoh di sini, contoh kalimatnya adalah kamu pasti memiliki alasan mengapa melakukan hal itu. Lalu yang keduanya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, jadi bisa diterapkan di berbagai macam kasus. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah terakhir kita tanyakan keyakinannya. Karena berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, pertanyaannya adalah apa keyakinan kelas kita, atau misalnya apa kira-kira keyakinan kelas yang telah kamu langgar. Nanti anak akan tahu, oh ternyata saya melanggar keyakinan disiplin misalnya. Nah, lalu kita tanyakan nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, nanti akan dijelaskan. Terus misalnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, baru tawarkan solusi di akhirnya. Nah, karena kamu tahu misalnya keyakinan kelas yang kamu langgar ini, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa solusi yang kamu tawarkan? Nanti anak akan menawarkan solusinya sendiri yang dia anggap bahwa solusi ini mudah untuk dia laksanakan. Nah, contoh kasus ya, Bapak Ibu. Nah, suaranya agak kecil ya, jadi saya jelaskan. Nah, ini contoh kasusnya bahwa siswi atas nama Sinta Amelia ini tidak mengerjakan tugas gara-gara dia mengikuti kegiatan OSIS yang banyak. Ini suaranya kecil ya. Nah, di sini Pak suaranya. Nah, atau bisa dilihat di video demonstrasi kontekstual saya yang saya bagikan. Itu sama ya, hasilnya seperti ini. Jadi secara singkatnya, Sinta Amelia ini tidak mengumpulkan tugas yang diberikan oleh saya. Padahal dia hadir pada saat itu. Ternyata alasannya setelah digali, alasan Sinta ini karena dia kecapean mengikuti kegiatan OSIS. Ya, jadi saya tanyakan dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Ya, dia baru bercerita, memvalidasi dan menstabilkan identitasnya dulu. Lalu saya tanya, Bapak juga pernah melakukan hal yang sama seperti Sinta? Ya. Lalu saya tanyakan, apa keyakinan kelas yang dilanggar? Yaitu masalah kedisiplinan. Ya. Lalu saya puji, oh bagus. Ya, tepat sekali atau bagus. Sinta, kamu tahu keyakinan apa yang kamu langgar. Kira-kira ya, karena kamu tahu
keyakinan yang dilanggar itu apa, solusi yang kamu tawarkan apa. Kita menawarkan solusi bahwa dia akan mengerjakan tugas yang seharusnya dikumpulkan dan dikumpulkan secepat mungkin. Nah, di akhirnya kita apresiasi ya Bapak Ibu. Saya apresiasinya dengan cara saya apresiasi tanggung jawabmu Sinta, ya. Silahkan ditunggu tugasnya dan dipersilakan kembali meninggalkan ruangan. Ya, jadi tidak ada kata marah di sana. Ya, kalau pakai segitiga restitusi. Tapi Pak, mungkin ada muncul pertanyaan, bagaimana kalau melakukan hal yang sama yang kemudian segitiga bisa dilakukan berulang nih Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan kita tidak bosan gitu kan ya. Jangan sampai dari segitiga restitusi karena terus berulang anaknya langsung kita berubah menjadi penghukum kembali. Nah ya. Tapi tidak semua masalah bisa menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah persepsi. Oh, anak tersebut melakukan tindakan kriminal, kita lakukan segitiga restitusi, nggak bisa. Kalau sudah tindakan kriminal atau melibatkan institusi di luar sekolah, gitu, itu sudah tanggung jawab institusi kepolisian ataupun yang lain. Ya. Jadi ini hanya masalah-masalah yang bisa diselesaikan secara internal. Nah, sebelum ke penutup, Bapak Ibu, kita breaking dulu ya untuk yang terakhir, breaking terakhir. Saya punya breaking Padang, mungkin sudah familiar ya. Kita coba di sini konsentrasinya. Nah, breakingnya dengan bahasa bos berkata. Ya, oke ya, bos berkata. Ya, berdiri ya Bapak Ibu. Siap. Nanti besar diskusi ya. Bos berkata, pasti juga mungkin sudah paham ya. Hanya bahasanya yang kita cari. Ya. Jadi kalau ada instruksi dari bos berkata, lakukan apa ya? Diucapkan. Ya. Ya. Misalnya bos berkata, angkat tangan kirimu. Angkat tangan kiri. Ya. Bos berkata, pegang hidungmu. Ya. Bos berkata, acungkan satu jari. Oke, bukan. Gitu ya. Jadi tidak ada istilah tepuk tangan, berarti karena tidak ada bos berkata, ya. Oke, siap ya? Konsentrasi. Ya, konsentrasi dimulai. Oke. Bos berkata, acungkan tangan kanan. Bos berkata, putar tangan kanan. Seperti ini maksudnya ya. Ya, bos berkata, putar lagi semakin besar. Berhenti. Boleh berhenti. Maju boleh terus. Nah, ya. Bos berkata, berhenti. Bos berkata, tunjuk satu orang. Tunjuk diri sendiri. Nah, ya, tunjuk. Nanti ada bos berkata, ya. Jadi konsentrasi, ya. Bos berkata, acungkan 2 jari, 3 jari, 2 jari Bu. Bos berkata, acungkan 3 jari, 5 jari. Nah, udah enggak konsentrasi, ya. Jadi Bu, ya. Bos berkata 5 jari, acungkan 5 jari, ya. Bos berkata, lambaikan tangan. Turunkan tangan. Bos berkata, turunkan tangan. Oke, duduk. Bos berkata, tepuk tangan. Silakan duduk. Bos berkata, silakan duduk, dan bos berkata, tepuk tangan. Jadi menjaga konsentrasi, ya. Nah, sebelum penutup ada yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu silakan. Dari materi-materi yang telah saya paparkan, mungkin ada yang belum paham atau ingin seperti apa. Tujuannya sebetulnya untuk kedepannya jadi sekolah kita menjadi lebih baik. Atau lebih positif ini kita terapkan dimulai dari hal yang paling sederhana.
Mana? Silakan. Bu Nene atau Pak Adia? Mau siapa? Ada. Boleh, boleh. Kita diskusi ya, kita diskusi. Apapun, diskusi aja. Kami menguatkan satu dengan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima izin teman-teman guru hebat. Taufik izin. Yang ingin saya diskusikan atau misalkan lebih ke pertanyaan, terus ini seperti apa? Seperti ini diikuti tadi bahwa yang namanya siswa, baik keinginan maupun kemampuan siswa itu kan berbeda-beda ya. Aplikasiannya di kelas, contoh misalnya seperti ini, saya pembelajaran desain grafis, gitu ya. Bahwa yang saya ketahui bahwa anak itu harus mendapatkan hak yang sama, ya, baik dari segi pembelajaran materinya bisa disampaikan dengan hak yang sama. Karena tadi di awal anak itu berbeda-beda kemampuan dan keinginan anak. Nah, apa yang harus saya lakukan, gitu ya? Karena mungkin saya juga akan lebih memberikan materi desain grafis mungkin untuk anak yang ingin desain grafis saja, yang yang suka desain grafis saja, gitu ya, pasti akan lebih banyak berinteraksi dengan anak tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan ini harus didiskusikan itu untuk yang tidak anak yang tidak suka dengan desain grafis harus seperti apa? Karena tadi saya sebagai guru harus memberikan hak yang sama kepada anak tersebut, gitu ya. Nah, yang jadi yang harus kita diskusikan, yang ingin saya tanyakan, langkah seperti apa yang kita lakukan supaya anak tersebut mendapatkan hak yang sama, walaupun tadi saya juga tidak bisa memaksakan anak yang tidak suka harus belajar desain grafis tersebut. Itu poin topik yang saya tanyakan dan mungkin harus kita diskusikan. Saya ada pencerahan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelum saya jawab, ada yang ingin menambahkan? Ibu Nani, Ibu dulu. Oke. Baik ya, betul sebetulnya kami sebagai kewajiban sebagai guru yaitu memberikan hak yang sama terhadap peserta didik ya. Untuk sekarang karena saya sudah mengerti ternyata murid dan peserta didik itu berbeda ya. Hanya lebih senang dengan istilah peserta didik sekarang daripada murid. Nah, berbicara dengan berdiferensiasi bukannya membedakan sebetulnya ya. Contoh dari kita belajar dari tingkat dasar dulu. Dari SD misalnya, ada teman saya yang lokal karya kemarin kita berdiskusi. Jadi anak ini punya kebutuhan khusus, yaitu tunawicara dan tunarungu. Nah, ya. Mengikuti kegiatan olahraga, Kemarin coba diskusi gimana ya caranya supaya hak anak tersebut di bidang olahraga sama. Nah, itu juga mewakili begini nanti. Di bidang olahraga ini sama. Sedangkan anak ini tidak bisa mendengar. Dan pasti sepaket ya, biasanya kalau tidak bisa mendengar tidak bisa berbicara. Sudah bicara dengan tunarungu. Nah, kemarin yang saya dapat pencerahannya adalah jadi tetap ada perbedaan mungkin nanti yang kita lihat ya sebagai seorang pendidik atau guru, di mana kalau anak yang lain mungkin senang menjaga pola, senang berolahraga sepak bola, voli dan yang lainnya, atau di dalam SD misalnya bola kecil atau bola besar, gitu kan. Anak ini meskipun keterbatasan tetap harus haknya sama, yaitu karena olahraga itu kan tidak hanya tentang si anak ini bisa ini, tapi olahraga itu intinya adalah mengajarkan anak tersebut untuk kebugarannya terpenuhi. Nah, sehingga teman diskusi saya ini menyarankan bahwa kasihlah anak tersebut bola. Sehingga dengan diberikan bola, anak tersebut bisa bergerak saja, berarti kebutuhan dasarnya
itu sudah terpenuhi. Berarti sudah tidak langsung sudah rata dengan temannya. Mungkin temannya kebutuhan dasarnya melebihi karena tidak hanya kebugaran yang terpenuhi, tapi skillnya apa? Anak ini misalnya karena punya keterbatasan, kita anggap anak kita juga yang tidak suka dasar terapis misalnya pada, karena juga punya keterbatasan. Nah minimal anak tersebut kita kenalkan inti dari materi ini saja seperti apa misalnya. Atau misalnya kita ambil karya satunya apa sih pada di materi dasar terapis. Kita ajarkan dasarnya saja di sana. Bisa bila anak tersebut mau melanjutkan ke skill yang lebih atau tidak misalnya, yang penting secara kaki sudah dipenuhi pada kakek sudah dipenuhi, yaitu misalnya KTI 1 pengenalan dasar desain grafis itu seperti apa ya, kita kenalkan. Nah kita kenalkan. Tapi tetap mudah-mudahan dengan melibatkan pembelajaran berdiferensiasi pun anak yang tadinya tidak mau melihat temannya itu jadi mau. Makanya sejak saya ikut CGP ini, saya menerapkan sistem duduk yang mungkin kelasnya berbeda ya dengan di kelas lain di 12 TKJ 1 duduknya saya buat seperti itu, tapi mungkin anak-anaknya belum diatur. Harusnya duduknya itu kan bisa diatur ya, mana yang auditory, mana yang visual, mana yang kinestetik itu harus diatur ya Bapak Ibu. Meskipun anak tersebut tidak mau untuk diatur gitu kan ya, lalu tetap kita tawarkan gitu kan ya, kita tawarkan. Nah, jadi intinya yang penting kebutuhan dasarnya terpenuhi dulu ya Pak Ada. Jadi tidak misalnya dibedakan aja dibedakan. Nah, mungkin tapi tetap harus ada yang A misalnya untuk mencapai nilai 8 itu hanya memenuhi 3 potensi. Yang B untuk mencapai nilai 8 itu misalnya 5 kompetensi. Itu dalam jadi berbeda nanti buat kita. Tapi secara dasar kompetensi 1, 2, 3 ini misalnya sebagai acuan pemenuhan dari materi yang kita ajarkan. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu guru yang lain, silakan. Kalau misalnya kurang nih jawaban saya. Ini karena saya masih belajar ya, berdiferensiasi itu seperti apa dan penerapannya di kelas masih saya raba-raba sebetulnya, tidak langsung bisa plug jalan gitu ya. Karena guru penggerak pun diberikan waktu kurang lebih setelah dia menyelesaikan pelatihannya itu minimal 3 tahun untuk penerapannya. Ya, mudah-mudahan memenuhi jawaban dari Pak Ada. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri. Mangga, pertanyaan dari Ibu. Silakan. Bapak-bapak lagi. Ya, karena bapak-bapak yang banyak. Silakan, Pak Toya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila mana menggunakan waktu atas pertanyaan saya hari ini. Ceritanya pada apa yang sedang saya ajarkan kepada itu ada bagian di mana waktu untuk melaksanakan praktek ya. Nah, untuk pelaksanaan praktek yang saya ajarkan berbeda dengan umumnya terhadap tujuan yang lain, karena saya hanya di bagian saya. Nah, untuk bagaimana caranya untuk mengatasi waktu ya, karena untuk bagian praktek itu di bagian saya untuk di praktek itu tidak bisa untuk mencakup waktu yang sangat singkat Pak. Contoh, kalau misalkan ada anak semuanya mau tidak, walaupun di kelas mereka terlihatnya malas, tetapi sudah saya evaluasi ternyata sangat berkeinginan untuk melakukan praktek, akan tetapi di dalam praktek tersebut ketercapaian untuk melakukannya itu sangatlah sulit. Contoh, kalau misalkan yang menggunakan 5 anak sekali praktek dalam 1 mesin, tetapi dari 5 anak itu saya perhatikan ada beberapa anak yang terintimidasi, dan intimidasinya itu jelas ada anaknya malu, ada anaknya yang dia ingin tapi tidak
mendapatkan kesempatan, sementara waktu yang saya punya itu begitu oke seperti itu. Contoh, anak ingin melakukan praktek nih, saya asumsikan 5 orang biar semuanya sebagian. Tetapi ternyata tidak ada juga 5 orang tersebut hanya saya evaluasi dilihat hanya ada 2 orang mungkin yang mencapai pencapaian. Ada 3 orang lagi misalnya yang belum tercapai. Saya lihat ternyata anak tersebut pemalu, kadang takut dengan temannya, karena temannya lebih ingin untuk melakukan praktek, sementara jumlah siswanya itu banyak kopi. Mohon pencerahannya supaya mendapatkan jawaban tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Mulyo. Pertanyaan yang luar biasa ya. Secara garis besar manajemen waktu dan mungkin ketertarikan anak terhadap praktek dengan waktu yang sangat terbatas. Menurut yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa dibantu oleh Bapak Ibu karena ini kontekstualnya universal ya pertanyaannya. Kalau untuk mengatasi waktu, jelas kita akan kembali ke diri kita sebagai seorang pendidik untuk melakukan manajemen waktu yang efisien, gitu ya. Caranya mungkin dengan pembagian kelompok ataupun lainnya. Meskipun pembagian kelompok ini mungkin juga akan berdampak atau berpengaruh pada yang lain. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, anak-anak kita yang berada di jurusan TKL luar biasa sekali aktifnya. Jadi kalaupun ada yang di kelasnya tidak terkontrol, yang prakteknya mungkin terkontrol. Meskipun tadi ada mungkin contohnya oleh Pak Mulyo, 5 orang ini misalnya 2 orang yang superior mungkin kalau kita lihat dia berani tampil, skillnya ditunjukkan, keingintahuannya tinggi, dan ada beberapa temannya yang agak pemalu, tapi padahal dia ingin tahu, dia ingin bisa tentunya. Nah, kembali kita harus membangun yang namanya istilahnya dorongan intrinsik pada diri anak-anak kita tersebut dengan penerapan budaya-budaya positif yang sudah atau akan kita rencanakan ke depan. Kalau untuk misalnya mengakali manajemen waktu yang sempit, mungkin kita bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mudah-mudahan bisa menambah alat praktek misalnya. Nah, itu salah satu yang bisa ditawarkan. Meskipun prosesnya mungkin tidak semudah memberikan telapak tangan, ya Bapak Ibu. Contoh di saya TKJ untuk bisa komputer lengkap dan segala macam, mungkin ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, yaitu melihat kebutuhan, lalu berkoordinasi mungkin dengan kurikulum, dari kurikulum komputer kepala dan kepala itu yayasan. Makanya sebetulnya tadi saya menggunakan bapak kepala sekolah. Nah, ada sangkut pautnya dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan budaya positif. Jadi membangun keinginan atau dorongan intrinsiknya dulu dari setiap anak. Itu yang sulit sebetulnya ya Bapak Ibu, karena tugas kita sebagai pengajar itu terbatas di sekolah. Hanya dibatasi waktu dari jam 7.30 setelah pelajaran dimulai sampai pulang. Yang lebih banyak yaitu di lingkungan masyarakat, dan tentunya keluarga pun berperan aktif. Makanya kalau ada beberapa kepala sekolah, kita bisa atau saya nanti ingin ngobrol gimana kalau kita adakan yang namanya parenting class ya, atau kelas untuk orang tua. Jadi bisa saja pekerjaan orang tua anak ini diceritakan ke rekan-rekannya. Itu salah satu untuk memunculkan istilahnya dorongan intrinsik dari anak tersebut. Jadi tidak hanya wah guru ini lagi. Jadi ada guru tamunya bisa dari orang tua atau bisa dari industri, bisa dari manapun ke sekolah, sehingga wawasan anak tambah lagi gitu kan ya.
Nah, mungkin seperti itu Pak Mulya. Jadi tetap kembali ke manajemen waktu. Manajemen waktu kita sudah bagus, mungkin kita bisa berkolaborasi untuk mengadakan alat praktek tambahan untuk mengcover manajemen waktu yang mungkin terbatas. Yang saya paham juga itu tidak semudah di TKJ mungkinnya, yang unitnya banyak, ya unitnya terbatas, lalu apa yang harus dipelajari jauh lebih banyak. Saya tahu itu, jadi mudah-mudahan nanti kita bisa up semua ke Bapak Kepala Sekolah dan ke yayasan untuk tambah misalnya alat peraga untuk ya kebutuhan juga ya untuk kita menjawab tantangan zaman yang sekarang sudah di 4.0 gitu kan ya, industrinya udah di 4.0. Nah kalau untuk tadi karena beberapa anak ya kita harus tumbuhkan dalam hal intensif dari anaknya tersebut, harus muncul dulu dari anak yang susah. Kalau dari anaknya tidak, kan tujuan kita tadi hanya bisa mengarahkannya, tidak bisa mengontrol anak tersebut gitu kan ya. Seperti itu mungkin Pak Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain atau dicukupkan? Oke. Kalau dicukupkan, penutup dari saya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, terima kasih. Apabila kita berhidayah, kita tutup kegiatan ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.